Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanimeda Andea dari NIM 44. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu Vinesia Pramudiawardani, NIM 45, dan Rika Fitri Hapsari, NIM 46. Kami dari kelompok 8 Fikih akan menjelaskan tentang arohan atau gadai. Pengertian arohan atau gadai. Dalam bahasa Arab, arohan berarti tetap dan kekal. Sedangkan secara bahasa, arohan juga berarti tetap, kekal, dan jaminan. Lalu secara istilah, arohan yaitu menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sesudah ditebus. Jadi, gadai atau arohan adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Dan barang yang diterima memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan ada jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang si peminjam dari barang tersebut apabila si peminjam tidak kunjung membayar hutang dalam waktu yang sudah ditentukan. Dasar hukum arohan. Pertama, didasarkan pada Al-Quran, yaitu berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua, dasar hukum arohan ada di dari hadis riwayat Bukhari, kitab arohan, dikatakan dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberi makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Yang ketiga, ijma atau ulama. Boleh dilakukan karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan manusia lain. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah jadi bagian dari hidup kita. Rukun akad arahan. 1. Ijab qabul atau sigot. 2. Pihak yang menggadaikan atau rahin. 3. Pihak yang menerima gadai atau murtahin. 4. Objek yang digadaikan atau marhun. 5. Hutang atau marhun bih. Syarat arahan. 1. Syarat akid. Akid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah aliyah atau kecakapan. Kecakapan menurut Hanafiyah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, syarat sigot. Menurut Hanafiyah, sigot gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Yang ketiga, syarat marhun. Semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Yang keempat, syarat marhun bih. Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Prosedur penggadaian barang. A. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. B. Tidak sah menggadaikan barang rampasan atau gosap. C. Gadai tidak sah apabila utangnya belum pasti. D. Utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua belah pihak. E. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. F. Boleh membatalkan niat untuk menggadaikan barang bila jaminan belum diterima oleh pihak pegadaian. G. Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad rahan atau gadai tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Prosedur penafsiran marhun. Penafsiran dimaksud didasarkan atas pedoman yang telah ditetapkan oleh perum penggadaian sebagai berikut. A. Barang kantong. Pertama, emas. Petugas penafsir melihat harga pasar pusat HPP dan standar taksir logam yang ditetapkan oleh kantong pusat. Harga pedoman untuk perkeluhan penafsiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Kemudian penaksiran melakukan pengujian karatase dengan menggunakan jarum uji dan berat serta menentukan nilai taksir. Kedua, permata. Petugas penaksiran melihat standar taksiran yang ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada. Selanjutnya, melakukan pengujian kualitas dan berat permata serta menentukan nilai taksiran. B. Barang gudang.
mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lainnya. Petugas penaksiran melihat harga pasar setempat HPS dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Selanjutnya menentukan nilai taksir. Prosedur pemberian pinjaman ada 4. Pertama, barang jaminan ditaksir. Kedua, penentuan besar pinjaman 80-90% dari taksiran. Ketiga, barang diasuransikan. Keempat, pemberian surat tilang SBR. Prosedur berakhirnya akad ahran. Dapat disimpulkan bahwa akad ahran berakhir dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Kedua, rahin membayar utangnya. Ketiga, dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. Keempat, pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.